Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BPTD, berjumpa dan selamat datang dalam program Ngetrip, ngobrol edukasi seputar transportasi, gawe podcast BPTD wilayah 17 Kaltim Kaltara. Jangan kemana-mana, ikutin talkshow Ngetrip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BPTD, di mana saja Anda berada, berjumpa dengan saya Sukito dalam program Ngetrip, ngobrol edukasi seputar transportasi. Di studio podcast BPTD 17 Kaltim Kaltara, di lantai 2 gedung BPTD Balikpapan. Kita akan bincang dan sudah hadir narasumber yang nanti akan berbincang kaitan dengan satu tema. Temanya adalah bagaimana peningkatan pelayanan di terminal tipe A Batu Ampar, Kota Balikpapan. Narasumber kita adalah Sulistiawan Eskom, sehari-harinya menjabat selaku Korsatpel atau Koordinator Satuan Pelayanan Terminal tipe A Batu Ampar, Balikpapan. Kita sapa Mas Sulis, biasa disapa Mas, yang juga bagaimana mengembangkan pelayanan di Terminal Batu Ampar, Kota Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Harus sehat. Amin. Ya. Amin. Ya, Mas Sulis, kita tahu bahwa ada bunyi terminal tipe A, ya. Nah, itu kewenangan apa saja yang bisa menjadi tanggung jawab Mas Sulis untuk menangani terminal tipe A itu? Ya, sebenarnya pada dasarnya Pak, kewenangan-kewenangan itu diatur di Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah ya. Ya, itu diatur mana kewenangan pemerintah pusat, mana kewenangan pemerintah provinsi, mana kewenangan kabupaten kota. Nah, di situ berangkat dari undang-undang itu diturunkan lagi dari PP dan PM-nya. PM Peraturan Menteri. Peraturan Menteri 24 tahun 2021 tentang penyelenggaraan terminal angkutan jalan. Terminal angkutan jalan. Ya. Dan bunyi tipe A itu apa sebenarnya? Ya, di situ sendiri dibagi di PM-nya sendiri. Dibagi tipe ya. A, tipe B dan tipe C. Jadi tipe ada 3 A, B, C ya. Ada 3 tipe, yaitu yang tipe A sendiri untuk melayani AKAP, angkutan kota antar provinsi, yang B sendiri antar kota dalam provinsi, dan yang C sendiri untuk melayani angkutan kota atau kabupaten. Ya, jadi kita ini bisa mengakomodir AKAP. Iya, benar. Dan AKDP. AKAP dan AKDP ya. Jadi yang masuk ke terminal tipe A yang menjadi penanggung jawab Mas Setiawan ini, terminal yang bus-busnya itu menuju ke antar provinsi. Iya, di sini sendiri kita ada melayani dual Pak. Jadi yang satunya AKAP, yang kedua AKDP. Yang ya? AKAP sendiri ada 4 PO yang AKAP-nya. 4 PO atau perusahaan otobus ya? Otobus ya. Ada 32 unit yang... 32 unit bus? 32 unit yang operasional? Yang operasional. Siap guna operasi. Siap guna operasi ya. Untuk yang AKDP-nya ada 18 PO dan 92 armada unit. Jadi totalnya ratusan juga ya Mas Yunus ya? Benar-benar Pak. Wah, ini Sobat BPTD harus tahu. Jadi bisa menikmatin bagaimana terminal tipe A yang sebenarnya sangat representatif. Begitu ya Mas Sulis ya? Jadi masyarakat sebenarnya harus datang ke terminal ini gitu ya? Ke terminal ini. Jadi kita ada 4 trayek Pak. 4 trayek. Yang AKAP-nya ke Balikpapan Banjarmasin. Yang KDP-nya Balikpapan Bontang. Balikpapan Bontang ada antara ya? Ya, Balikpapan Samarinda. Nah, Balikpapan Samarinda ya. Yang Balikpapan IKN yang baru saja dirintis di tahun kemarin itu Balikpapan IKN. Itu jadi subsidi ya? Subsidi benar. Karena perintis, masuk perintis? Benar. Oh, jadi teman-teman Sobat BPTD ternyata ada Balikpapan IKN ya yang juga dikelola melalui terminal tipe A Batu Ampar. Jadi sebenarnya ini transportasi konektivitasnya kalau melalui terminal tipe A ini sudah maksimal ya Mas ya? Sangat maksimal ya. Karena juga terintegrasi dengan terminal tipe C. Jadi di sebelahnya tipe A sendiri ada tipe C. Jadi kalau misalnya penumpang pengguna jasa yang ingin ke kota itu bisa menggunakan angkot di terminal tipe C. Oke. Sobat BPTD, ini gambaran menarik. Ternyata memang kalian semua harus masuk terminal tipe A.
ya, supaya mendapat informasi secara lengkap. Jangan di luar-luar sana nanti informasinya miring. Mas, tapi masih ada yang nunggu bus di luar kepanasan. Ini sebenarnya salah ya Mas ya? Iya. Sebenarnya di terminal ini kan menunggu lebih nyaman, lebih aman. Jadi kalau ingin aman, nyaman dan berkeselamatan ya naik bisnya di terminal gitu, dengan fasilitas yang ada semua di sini, petugasnya ramah. Sekarang juga terminal tuh bukan dianggap yang kumuh, yang kotor, yang angker, dan memang fasilitasnya sekarang lebih modern lah. Pelayanan juga lebih modern, petugasnya juga ramah-ramah. Gitu. Dan tempatnya bersih. Bersih, benar. Ada toilet juga Mas ya? Toiletnya bersih, ada musola. Ada pojok anak. Pojok anak ada. Ada pojok baca. Silakan untuk menunggu bis sebelum ngopi ini. Bisa Mas ya? Ngopi bisa? Ngopi jelas ya. Ini kalau nunggu kan sambil ngopi, sambil jadwal nunggu bus berangkat, Anda duduk. Saya sudah menikmati Sobat BPTD. Bersih ya, Anda lebih enak. AC-nya ada juga ya Mas ya? Iya benar. Dan lebih sejuk ya daripada di luar ya. Jadi Anda harus masuk terminal tipe A yang ada di Batu Ampar. Nah, terminal ini ternyata juga sering dijadikan tempat event dan koordinasi dengan pihak-pihak lain untuk melaksanakan kegiatan Mas. Ya memang terminal ini orientasinya berbeda sama dulu Pak. Jadi memang terminal sendiri dulunya memang difungsikan untuk naik turunnya penumpang. Nah, sekarang bisa untuk berkegiatan masyarakat. Silakan masyarakat yang ingin berkegiatan di terminal maupun event atau kegiatan-kegiatan yang terkait dengan olahraga. Nah, itu silakan. Ada space-nya ya? Ada space-nya. Ada space-nya Sobat BPTD ya. Jadi tapi saya dengar juga sudah dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga ya Mas. Itu kerjasama atau gimana? Itu apa? Ke olahraga apa itu? Ya, jadi kita mengajak pada masyarakat Pak. Saat ini ada pencak silat yang pencak silat ya. Setiap hari Jumat sore itu ada kegiatan pencak silat dan itu rutin. Dan sebelumnya juga ada kegiatan sadar lalu lintas usia dini. Itu setiap minggu ada jadwalnya. Jadi mereka sekolah-sekolah itu masuk ke terminal untuk edukasi transportasi. Gitu. Jadi anak-anak para Sobat BPTD dikenalkan sejak dini ya Mas ya. Tentang transportasi, keselamatan transportasi dan lain sebagainya. Dan ini juga untuk bisa mengundang orang tuanya biar tahu dan bercerita secara word of mouth, dari mulut ke mulut bahwa terminal kita bersih kok yang di Batu Ampar. Kan gitu ya Mas ya. Jadi tadi Mas Sulis menyebut sudah orientasi kita harus kita ubah. Nanti datang ke terminal itu bukan hanya sekedar menurunkan penumpang, tapi sudah bisa untuk kegiatan yang lainnya. Dan juga kesehatan juga ada ya Mas. Kesehatan juga tahun kemarin kita ada vaksinasi massal. Itu bekerja sama dengan TNI AL dan Dinas Kesehatan setempat. Khususnya di Kota Balikpapan. Nah, selain itu juga ada pemeriksaan kesehatan dan gerakan masyarakat sehat, Pak. Germas sebenarnya. Ya, jadi itu berkegiatan di sini. Jadi masyarakat senam bersama, habis itu jualan makanan sehat, ada sayuran gitu ya. Dan sosialisasi terkait dengan kesehatan masyarakat sendiri. Kalau sekiranya itu Mas ada komunitas begitu ingin menggelar germas secara kontinu boleh kan? Silakan ya. Memanfaatkan space-nya itu silakan Pemanfaatan terminal untuk berkegiatan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kepemudaan, komunitas. Senam sore misalkan? Senam sore, silakan. Wah, ini peluang ini sebenarnya. Anda sore-sore buka, ya boleh Mas ya buka-buka stand untuk sama-sama masyarakat bisa memanfaatkan senam sore ya. Senam sore ada UMKM yang misalnya mau collab juga ke sini, silakan ya. Jadi ini peluang. Terminal Batu Ampar yang ada di Batu Ampar ini ternyata ada peluang besar kata Mas Sulis. Nah, kita juga berpikir Mas Sulis, terminal tadi sudah disiapkan sarana prasarananya, ya. Keselamatan ini langkah-langkah apa saja kalau orang naik bus bisa aman? Busnya ternyata aman, penumpangnya aman. Apa langkah-langkah yang sudah dilakukan? Ya, jadi dari sisi terminalnya kita sudah berikan keamanan, dan dari sisi unitnya kita ramcek Pak setiap hari. Apa itu Sobat BPTD perlu tahu tuh apa itu ramcek gitu. Ramcek itu adalah pemeriksaan unit kendaraan itu sendiri, yaitu terkait dengan administrasi, habis itu kelengkapan teknisnya seperti rem dan sebagainya itu
memberikan keamanan lah dan kenyamanan untuk penumpang itu sendiri. Selain itu juga drivernya juga ada pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan ya. Jadi itu secara rutin, termasuk juga nanti kalau misalkan supirnya ternyata agak hipertensi itu berbahaya Mas ya. Iya. Bisa, jadi PO-nya bisa atau perusahaan otobusnya bisa mengganti supir agar memang aman. Jadi BPTD wilayah 17 Kaltim Kaltara yang berkantor di Batu Ampar ini tidak hanya menyiapkan sarana prasarana tapi juga fungsi keselamatan masyarakat juga dijaga ya Mas. Yang jelas kita sangat meningkatkan pelayanan untuk keselamatan khususnya Pak. Iya, terkait dengan drivernya juga kita memang kesehatan dasar sangat penting lah. Habis itu kelayakan terkait dengan kendaraan juga sangat penting. Itu membuat pengguna jasa dan penumpang itu sendiri membuat nyaman lah. Jadi aspek ekonominya pengusaha busnya berjalan, tetapi aspek keselamatan juga menjadi tanggung jawab BPTD juga ya Mas. Benar. Dan kolaborasi dengan institusi yang lain, misalkan Disub dan lain sebagainya. Ya, Mas ini kebetulan Ramadan gitu. Nah menjelang Idul Fitri, apa langkah-langkah yang sudah dilakukan BPTD agar aspek keselamatan itu bisa maksimal? Ya, untuk angkutan lebaran sendiri kekhususan untuk momen Pak ya. Momen itu kita siapkan fasilitas terminalnya itu sendiri. Jadi kita ada posko nantinya, ada posko kecil untuk itu melayani, bisa berkomunikasi ya. Bisa berkomunikasi dan informasi apa yang dapatkan pada pengguna jasa. Tapi di sana juga ada P3K-nya. Ada. Nantinya kita ada siapkan obat. Iya, kita ada kerjasama dengan Dinas Kesehatan yaitu namanya UKK, Upaya Kesehatan Kerja, yaitu untuk pemeriksaan untuk sopirnya maupun penumpangnya. Nanti jika ada penumpang yang di saat agak pusing-pusing, mabuk atau seperti apa, nah itu bisa ditangani. Itu di posko nanti ya Mas ya. Ya, tapi juga terminal ready ya dengan hal itu karena menyambut momen ya. Oke. Ya Mas, kita sudah jelaskan ke Sobat BPTD kaitan dengan terminal Batu Ampar yang sangat sebenarnya sudah modern ini. Tidak hanya nurun penumpang saja atau naikkan penumpang, tapi sudah didesain dengan sarana dan prasarana supaya masyarakat masuk ke terminal dan memanfaatkan ini secara maksimal. Closing statement Mas Sulis, apa saja pesan-pesan untuk Sobat BPTD? Ya, saya mengajak pada masyarakat semuanya, ayo naik turun bis di terminal Batu Ampar. Selain itu juga silakan pilih bis yang baik, yang sesuai dengan keinginan Anda. Dan saya mengajak pada masyarakat semua untuk berkegiatan kemasyarakatan, kepemudaan, berolahraga di terminal. Ayo ke terminal. Ayo ke terminal, dan ketika nanti opportunity atau peluang itu diberikan untuk berkegiatan, bisa menghubungi Mas Sulis ya? Siap. Ya, jadi Sobat BPTD, Anda datang ke terminal tipe A yang ada di Batu Ampar, yang juga menjadi kantor BPTD wilayah 17 Kaltim Kaltara, dan hubungi Korsatpelnya, Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Batu Ampar, Mas Sulis Setiawan Eskom. 24 jam ready, nanti minta teleponnya ya. Silakan Anda ke kantor BPTD ya, dan bisa memanfaatkan secara maksimal. Tapi yang paling penting tadi, ayo ke terminal. Mas Sulis, terima kasih bincangnya, sehat terus, mudah-mudahan bisa membawa BPTD 17 wilayah Kaltim Kaltara bisa maksimal, khususnya dalam sisi pelayanan dan kesehatan. Ya, demikian tadi bincang saya, Sobat BPTD wilayah 17 lewat Ngetrip, ngobrol edukasi seputar transportasi dengan satu tema, bagaimana pemanfaatan masyarakat terkait terminal tipe A di Batu Ampar. Saya Sugito dan terima kasih atas partisipasi Anda, dan kita akan bertemu dan berjumpa kembali dengan narasumber yang lain dan membahas tema-tema yang lebih menarik, tentu disiarkan dari podcast BPTD 17 Kaltim Kaltara. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BPTD 17.